Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wajahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah, kita melanjutkan tafsir kita atas surah Al-Mutaffifin. Kita sampai di catatan atau kitab Al-Abrar yang kemarin dikontraskan dengan kitab Al-Fujjar. Salah satu tradisi Al-Quranul Karim adalah di dalam menjelaskan sesuatu biasanya menjelaskan juga opositnya atau menjelaskan lawannya. Cara ini dipilih karena untuk melahirkan kejelasan yang pertama, yang kedua karena pentingnya. Kalau saya mau menjelaskan tentang sakit misalnya, mungkin saya bisa definisikan sakit adalah keadaan tubuh yang begini. Tapi kalau kita mau menghadirkan clarity, menghadirkan semakin jelas definisi tersebut, saya tidak cukup hanya menjelaskan saja. Hadirkan lawannya. Lawannya yaitu sakit. Kita semakin memahami sehat. Kita semakin memahami sakit jika kita memahami sehat. Begitu. Quran sering kali begitu. Makanya selalu dikontraskan oleh Allah SWT. Tujuannya dua. Satu, agar kita semakin memiliki pemahaman yang sangat jelas. Yang pertama. Yang kedua, karena ini sangat penting. Karena itu jangan sampai kita tidak memahaminya sehingga dikasih lawannya. Sehingga benar-benar nanti kita memahami. Sama Shiratal Mustaqim misalnya. Apakah Shiratal Mustaqim? Dijelasin definisinya dulu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi tidak cukup karena ini sangat penting dan biar clear dikasih lawannya. Lawannya Shiratal Mustaqim itu adalah ghairil maghdub waladhdallin. Gitu. Jadi seringkali Al-Quran, gaya Al-Quranul Karim di dalam menjelaskan sesuatu itu menghadirkan lawannya. Sama semacam ini. Kemarin kita dijelaskan tentang kitab Al-Fujjar, sekarang dikasih lawannya oleh Allah. Biar kontras, sesuatu yang kontras itu makin clear, makin jelas. Kalau hitam itu digandengkan dengan putih, makin jelas perbedaannya. Nggih. Wong ayu digandengno kali mboten ayu, ketok kali ayu nih langit. Gampangane ngoten. Mari kita lihat surah Al-Mutaffifin dari ayat yang ke-18. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sesungguhnya catatan atau kitab Al-Abrar. Al-Abrar dulu pernah kita bahas, yaitu jam'u qillah. Jamak tapi sedikit. Jamak di dalam bahasa Arab ada dua, ada jam'u qillah, ada jam'u kathrah. Jam'u qillah itu kalau hitung-hitungan kira-kira antara 3 sampai 10. Jam'u kathrah mulai 3 sampai tak terbatas. Namanya misalnya untuk kata nopo namanya bir ya, bar itu jam'u qillahnya abrar, jam'u kathrahnya bararah. Misalnya banyak, misalnya kalau Al-Quran misalnya menggunakan misalnya kayak adiyat misalnya ya. Adiyat juga jam'u qillah ya. Berarti hitungannya kira-kira 3 sampai 10 kuda ya, yang bergerak menuju tempat musuhnya sebagai digambarkan di dalam surah Al-Adiyat wal 'adiyati dhabha. Ayat ini menggambarkan bahwa Al-Abrar itu dilukiskan oleh Al-Quran dengan jam'u qillah. Berarti jumlahnya kathah napa boten? Boten pati kathah. Ngoten. Kenapa? Karena ini level yang sudah tinggi, abrar. Orang yang kebaikannya menyamudra. Abrar dari kata bar artinya tanah, daratan. Jadi kalau kita melihat alam bumi kita ini kan terbagi jadi dua, daratan sama lautan. Orang yang kebaikannya, kata wong Jawa saharat-harat, saking banyaknya kebaikannya disebut dengan
abror. Kira-kira kathah tiyang sing kados ngoten boten kathah. Sama misalnya kita ini disuruh oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalimatnya juga menggunakan birrul walidain. Makanya tidak cukup kita hanya berbuat satu kebaikan kepada orang tua. Saya udah tiap bulan ngirimin uang Ustadz untuk orang tua saya. Kayaknya insya Allah saya sudah termasuk anak yang berbuat baik kepada orang tua. Belum. Karena istilah bar itu sebenarnya implikasinya kita harus berbuat baik sebanyak daratan ini, seluas daratan ini. Karena itu ketika ada orang yang menyunggi atau nyunggi ibunya saat umroh atau haji, apakah dia sudah berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sudah setimpal? Belum, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dilukiskan dengan kalimat bir. Ya. Orangnya kalau jumlahnya cukup banyak, tapi belum sampai banyak banget, namanya abror. Nah ini kelompok istimewa. Makanya dilawankan dengan fujar. Fujar adalah orang yang banyak sekali melakukan kriminal. Jadi lawannya abror. Ini kalau berbuat dosa juga maksimal, sekarang dilawankan oleh Allah dengan orang yang abror. Ada banyak Al-Quran menjelaskan al-abrar. Misalnya di surah Al-Insan, Allah juga menjelaskan al-abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, kata Al-Quran tentang surah Al-Insan. Ya, yang memberikan cirinya kalau di surah Al-Insan, memberikan sesuatu tapi tidak mengharapkan terima kasih dari manusia. Dia mengharapkan terima kasihnya pada Allah. Dia memberikan hartanya meskipun pada saat dia sangat membutuhkan, tapi dia berani memberikan. Orang yang kayak begitu itu namanya al-abrar. Makanya dilukiskan dalam surah Al-Insan tadi begitu. Yufuna, dia memberikan, menunaikan janjinya, tapi memberikan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka memberikan makanan yang dia butuhkan, yang dia sangat berhajat terhadap makanan itu, tetapi dia berikan. Lah, level kita kan kalau kita memberi itu karena kita lebih. Misalnya punya uang 110.000, aduh, udahlah yang 10 aja saya sodakokan. Kenapa? Karena kita merasa masih punya yang 100. Belum abror itu. Abror itu level ketika hatta kita lagi butuh kita memberikan. Namanya abror. Ya, wa yut'imuna ta'am, kata Al-Quran. Mereka memberikan makanan ala hubbihi, padahal makanan itu dia cintai, dia butuh makanan itu, tapi tetap dia berikan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dia berikan kepada anak yatim, dia berikan kepada tawanan perang, dia berikan kepada yatiman, orang miskinan wa asira. Dan dia memberikan bukan karena apa-apa. Orang kalau sudah pada level kayak begitu, dia memberi karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dia tidak hendak menginginkan balasan dari manusia. Dianggap orang yang pemurah, mendapatkan ucapan hatta. Lihat, bayangin Al-Quran, levelnya orang ini. Hatta dia tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia. Masya Allah, beratnya gitu. Sampai digambarkan oleh Al-Quran, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sampai syukur saja dia tidak mengharapkan. Kita kalau memberi sesuatu sama orang, orangnya diem aja, tidak senang di hati kita, kurang ajar. Terus tak kei, mbok matur nuwun ngono po. Orang ini hatta begitu aja dia tidak mau, tidak mengharapkan, bukan tidak mau, tidak mengharapkan. Kalaupun orang tidak terima kasih, hatinya tetap biasa mawon. Karena saya memberikan untuk Allah. Masya Allah deh. Itu orang yang abror, kata Al-Quran. Itu karakter yang digambarkan di dalam surah Al-Insan. Orang al-abror. Dan kita kepingin menjadi al-abror ini. Orang kalau sudah al-abror, direkam oleh Al-Quran. Innal abrora, Masya Allah. Nah, sekarang ada catatannya. Siapa-siapa orang al-abror itu wonten catatannya. Amalnya ada catatannya, namanya ada catatannya, RW mana dia.
Di mana tempatnya kata Allah? Kalla, sama sekali tidak. Innal abrara, sesungguhnya kitab al-abrar, catatan al-abrar ini lafi illiyin, sungguh berada di tempat yang tinggi. Illiyin dari kata ala ya, ala tinggi, illiyin di tempat yang sangat tinggi. Para ulama tafsir kita mendapati dalam tafsir bil ma'thur ini ya, ada 5 pendapat tentang illiyin. Yang pertama, illiyin al-jannah. Catatannya ada di surganya Allah SWT. Siapa-siapa yang menjadi al-abrar ini. Ada yang menyatakan di as-sama as-sabi'ah, di langit yang ke-7. Ada yang menyatakan dan fiha arwahul mu'minin, di sanalah tempatnya ruhnya orang-orang mukmin. Ada yang menyatakan qaimatul arsy al-yumna, dia berdiri di sebelah kanan arsy-nya Allah. Jadi di dekat. Jadi kalau kita urut ya, alam raya ini puncaknya itu arsy. Jadi wallahu a'lam, kita tidak tahu kayak apa ya. Tapi alam semesta ini terdiri dari lapisan-lapisan ya, langit 1 sampai 7, terus sampai ada Sidratul Muntaha, terus sampai kursinya Allah, tertingginya adalah arsy-nya Allah yang sangat besar itu. Nah, ini catatannya itu ada di sebelah kanannya sana, qaimatan, berdiri di sebelah kanannya arsy, saking tingginya. Untuk menunjukkan ya, kita ini kalau punya kehormatan, kita letakin di tinggi. Ada orang habis lulus kuliah, terus ijazahnya dikasih nopo namanya figura, diletakin tinggi, nggak mungkin diletakin di bawahnya, tenang gitu, diletakin tinggi. Wah, kalau zaman dahulu foto kali Pak Harto, zaman dahulu ya, begitu masuk kita ngelihat ada fotonya sama Pak Harto, ya masya Allah, zaman dahulu, kebanggaan itu. Dan sesuatu yang kita hormati kita letakkan tinggi. Quran kita letakkan di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena kita menghargai sifatnya. Secara otomatis orang itu sesuatu yang kita letakkan tinggi karena dia terhormat. Karena dia terhormat. Ya. Sama saya masa kecil ada cerita lucu ya, namanya orang miskin. Zaman dulu itu masih kecil susah sekali, tidak seperti zaman sekarang ya. Jadi kue-kue hari raya itu diletakin di tempat tinggi sama ibu saya, biar anaknya nggak ngambilin terus. Saya naik lemari, saya ambil, lemarinya jatuh. Itu cerita masa kecil, sampai sekarang saya ingat ya. Karena dianggap berharga kue hari raya zaman dahulu itu. Makanya diletakin oleh orang tua dalam almari yang tinggi. Anak sekarang gimana Banun? Anak sekarang udah diletakin di meja, ada yang makan anak sekarang. Zaman dulu diletakin di tempat yang tinggi. Karena berharga, Masya Allah. Al-Quran menyatakan, Inna kitabal abrari lafi illiyin. Sampai tingginya bukan hanya langit 1, tingginya itu sampai di langit ke-7 sana. Saking nopo niki, saking mulianya orang ini. Gambarannya Al-Quranul Karim. Ada yang menyatakan fi uluwi wa su'udin ilallahi ta'ala. Al-Hasan menyatakan pokoknya di tempat yang tinggi, naik di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, su'udin ilallah. Kita tidak tahu, yang jelas naik tinggi sekali. Ada yang menyatakan ad-dhahak mengartikan Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam, yang jelas sangat tinggi. Ayyasifau bidzalik li'annahu yahullu minal qabul mahallan 'aliyan. Kenapa dia disafi itu? Karena dia berada di tempat yang tinggi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking tingginya makomnya. Namanya al-abrar, ab-ablor. Dari kalangan manusia yang baik-baik, yang top-top ini disebut al-abrar. Dalam kalangan malaikat disebut baroroh. Bedanya. Kenapa malaikat kok lebih banyak? Ya karena malaikat banyak baik. Di antara yang baik-baik itu banyak yang lebih baik lagi. Kalau malaikat, yang baik saja sedikit malaikat itu. Lebih banyak yang baik sekali. Kalau manusia, yang baik sekali tidak terlalu banyak. Gitu. Karena itu disebut dengan al-abrar. Kalla innal abrara lafi 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Tahukah kamu apakah Illiyun itu? Lah, untuk yang kayak begini kita tidak akan pernah tahu kecuali dapat informasi sendiri dari Rasulullah atau dari penjelasan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, yaitu satu tempat yang sangat tinggi. Kita nggak tahu ya. Andai kita bisa nginceng di sana,
adakah nama kita di sana? Masya Allah. Atau ruhnya nanti orang-orang yang meninggal dunia. Imam Syaukani kalau saya tidak keliru menggambarkan ya begitu. Nanti ruhnya orang-orang yang mukmin, yang kategori al-abror itu naik sampai tempat yang tinggi. Seperti para syuhada. Ya, itu ruhnya bisa sampai ke sana. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wa ma adraka ma 'illiyun kitabum marqum. Catatan yang sudah imprinted, ya, yang sudah ya seperti kemarin ya, di seal, sudah ada dry seal ya, kayak gimana ngartikannya ya, yang sudah tercatat, yang sudah tidak bisa lagi dihapus ya, imprinted namanya. Kitabum marqum, kitabum marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Menyaksikan kepada catatan tersebut nama-namanya segala macamnya ya. Siapa? Al-muqarrabun. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada konteks ayat ini, muqarrabun di sini adalah para malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu juga wonten klaster-klasternya. Ada derajat-derajatnya. Makanya kenapa malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling terbaik dan terkuat dan terdekat kepada Allah SWT, makanya tempatnya dilukiskan di dekat arsy Allah SWT, karena dia yang paling tertinggi. Ya, inda dzil arsy makin muta'in thamma amin, misalnya untuk malaikat Jibril. Makanya malaikat-malaikat top itu di sana, di dekat arsy. Ada yang di Sidratul Muntaha, ada yang menyunggi arsy, ya, karena arsy itu dibawa oleh malaikat penjaga hamilatul arsy, istilahnya hamilatul arsy, malaikat pembawa arsy Allah SWT. Kita nggak tahu semuanya ya, tapi yang jelas semakin tinggi malaikat itu di sana letaknya, bukan di langit pertama. Ya, untuk langit pertama namanya Zabaniyah, malaikat yang tukang gepuk. Ya, ini malaikat guardian angel istilahnya. Dari kata zibni, kalau orang menolak, kalau ada sesuatu yang kejelekan terus kita mau menghalaunya, menolaknya, namanya zibni. Dari situ diambil kata Zabaniyah. Lah di langit satu isinya malaikat Zabaniyah, salah satunya. Untuk apa? Untuk memproteksi orang Islam, memproteksi orang-orang yang dekat kepada Allah, memproteksi kalau ada kezaliman dan seterusnya. Yang turun itu malaikat Zabaniyah. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, orang yang dekat sama Allah SWT, yang turun tidak hanya malaikat Zabaniyah, malaikat Jibril juga turun. Kalau sudah istimewa, seperti Nabi Muhammad SAW, ya, di Taif, malaikat Jibril yang turun. Di Taif, Nabi Ibrahim, malaikat Jibril yang turun. Mestinya cukup, bukan malaikat Jibril mestinya, tapi karena ini istimewa, hatta Jibril turun. Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur, malaikat Jibril yang turun, kalau kita baca riwayat. Di Taif, malaikat Jibril turun sambil membawa malaikat pembawa hujan, ya Rasulullah, yang mengenalkan malaikat Jibril. Kalau kita baca dalam tafsir, ya Rasulullah, ini malaikat penjaga hujan. Dia sekarang diperintah oleh Allah hanya taat kepada perintahmu. Dia tidak boleh sekarang terserah dia, hanya nurut sama jenengan untuk sekian waktu ini. Monggo, jenengan minta apa? Terus ngomong malaikat penjaga hujannya ini, malaikat hujannya, ya Rasulullah, saya malaikat hujan. Saya diperintah oleh Allah hanya nurut ordernya panjenengan. Saya kasih option 3. 1, saya gencet, ya, saya angkat 2 gunung, terus orang Taif di tengah-tengahnya, saya gencet kemudian. Atau yang kedua, saya curahkan batu-batu dari langit, saya hujani, seperti kasusnya Abroha, saya hancurkan mereka orang Taif. Atau saya betot ke bawah sampai tenggelam semuanya ke dalam tanah, seperti kasusnya Qarun. Rasulullah dikasih opsi 3, tiga-tiganya tidak mau. Masya Allah. Padahal sudah membuat berdarah-darah dan sakit semuanya dan seterusnya. 5 kilo lari, dilemparin batu dan semuanya. Dan Rasulullah SAW menyatakan, enggak, saya tidak mau itu. Saya hanya berdoa kepada Allah, semoga dari sulbi mereka, keturunan-keturunan mereka nanti ada yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa komentarnya malaikat? Ya, misalnya wonten
Qurtubi utawi Al-Alusi insyaallah menawi kelintu kula wonten tafsir yang menyatakan anta kama sammaka rabbuka raufur rahim. Niku kalimat malaikat. Engkau ya Rasulullah memang seperti Tuhanmu yang memberikan nama untukmu, raufur rahim. Karena ujung ayat surat terakhir tentang karakter Nabi Muhammad wonten surat Taubah, bil mu'minina raufur rahim. Terus malaikat panjenengan pancen persis koyok sing dijelaskan Al-Qur'an ya. Raufur rahim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini, muqarrabun orang yang sangat dekat kepada Allah. Nah, tentu levelnya nanti kita pikirkan. Muqarrabun dengan abror hebat pundi? Muqarrabun. Jadi kalau kita pakai surah Al-Waqi'ah, klasternya kan jadi 3 kalau di surat Al-Waqi'ah, yaitu ashabul yamin, ashabul maimanah, yang terakhir as-sabiqun. Ada 3 kelompok orang yang nanti masuk surga itu. Yang paling minimalis namanya ashabul yamin, lebih hebat lagi ashabul maimanah, yang sudah paling top namanya as-sabiqun. Di tempat yang lain as-sabiqun digambarkan dengan muqarrabun. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi muqarrabun itu yang paling top. Ibarat orang lari, jadi garis finishnya di sana, yang sudah selesai garis finish namanya as-sabiqun. Karena dia sudah selesai musabakohnya, dia sudah the winner. Winner itu dalam bahasa Arab namanya sabiq, karena itu disebut dengan as-sabiqun, karena dia sudah selesai. Tapi kalau belum selesai tapi sudah mendekati garis finish namanya maimanah, ashabul maimanah. Kalau hanya di sebelah kanan masih jauh dari garis finish, entah 1 meter, entah 2 meter, tapi tetap sudah di sebelah kanan dia menuju garis finish sana, meskipun masih jauh, namanya ashabul yamin. 3-3-nya masuk surga. Jadi menarik ya, yang masuk surga itu mboten hanya yang selesai garis finish. Ini semuanya yang dilukiskan dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Karena itu kalimatnya orang yang selamat itu selama dia ada di siratal mustaqim. Meskipun belum lulus sampai ujungnya siratal mustaqim, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada dalam siratal mustaqim, selamat dia. Nah, yang paling rendah namanya ashabul yamin. Abror itu istilah untuk nomor 2, ashabul maimanah. Makanya juga tidak banyak orang kalau lomba lari itu, yang paling banyak yang di awal ini tumpukannya, nah gitu. Yang juara 1-2, yang mendekati garis finish lumayan banyak, lah begitu. Karena itu abror level kedua. Paling tinggi namanya al-muqarrabun atau as-sabiqun. Nanti kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yashhaduhul muqarrabun. Tapi muqarrabun yang di sini malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat catatannya itu. Ya. Innal abrara lafi na'im. Sekarang Allah menjelaskan bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang abror. Sesungguhnya orang yang abror itu, kata Allah, lafi na'im, sungguh-sungguh berada di dalam kenikmatan yang terus-menerus. Perhatikan kalimatnya menarik, dikasih inna, sungguh-sungguh, dikasih la, sungguh-sungguh, dikasih fi, berada di dalam. Maksudnya begini, kalau kita menggambarkan sesuatu itu ada di dalam, artinya tidak ada peluang sedikit pun dia berada dalam kesedihan. Kalau orang di atas kenikmatan, mungkin ya di atasnya saja dia bahagia, tapi mungkin sebelah kanannya, sebelah kirinya, lukisannya belum sempurna kenikmatannya. Tapi kalau dilukiskan V, itu dia berada di dalamnya. Seperti orang berada dalam sepur, dalam kereta api misalnya. Dia sudah berada di dalamnya. Dan dia di dalam apa? Naim. Naim itu bentuknya namanya sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah itu artinya sifat yang melekat, yang tidak bisa hilang. Seperti orang misalnya dia jangkung. Ya sudah selamanya jangkung dia. Tidak mungkin terus bangun tidur terus mungsret ya, tidak mungkin. Namanya jangkung. Misalnya apalah, namanya sifat musyabbah yang melekat kepada orang tersebut.
Lah, kalau diartikan dalam bahasa Arab, sifat musyabah itu yang cirinya ada ya-nya itu belakangnya, rohim, naim, dan seterusnya, artinya selama-lamanya. Rohim yang menyayangi selama-lamanya. Naim berarti kenikmatan selama-lamanya. Masya Allah. Al-Abrar itu berada di dalam kenikmatan selama-lamanya dia. Dan tidak ada sedikit pun sesuatu yang tidak nikmat. Masya Allah. Ini Allah menggambarkan dengan kalimat yang singkat tentang kenikmatan yang akan dialami oleh Al-Abrar. Innal abrara lafi na'im. Bagaimana yang kedua? Kemudian Allah menjelaskan. Innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun. Araik dari kata arak artinya sofa yang banyak bantalnya. Gambarannya seperti tempat rileks lah. Kalau kita punya sofa yang empuk, banyak bantalnya, alal araik, ya. Terus yang zurun, mereka melihat semuanya. Gini, menariknya. Orang itu kalau duduk di satu tempat, pandangannya terbatas. Misalnya orang naik bis, itu kalau dia sedang duduk, pandangannya cuma ke depan. Begitu ada tabrakan di sebelahnya, dia harus putar gini. Sini loh. Atau dia muter, dia nggak bisa melihat full view. Ini menarik. Nanti orang-orang ini digambarkan senikmat-nikmatnya orang itu kalau duduk di kursi, ya, maka pandangannya akan terbatas. Meskipun kursinya apalah, meskipun kursinya muter ya masih tetap. Tapi nanti araik ini nggak tahu gimana, wallahu a'lam, kita belum pernah membayangkannya saja pasti kita salah. Tapi nanti dia berada di tempat yang tinggi dan dia sedang duduk bertelekan gini dengan bantal-bantalnya. Tapi dia nggak ada full view, seperti nggak ada 360 derajat view. Ya, sekarang biasanya hotel-hotel rooftopnya bisa ngasih 360 derajat view. Ya. Nah, itu untuk menggambarkan kenikmatan sehingga bisa ngelihat semuanya. Salah satu gambaran ya, kenapa orang bangun rumah di atas tebing, hotel-hotel yang tinggi dan seterusnya. Karena manusia itu membayangkan, manusia itu karena diciptakan oleh Allah, seleranya Allah tahu. Ya memang ciptaannya Allah. Selera manusia itu, kalau sudah punya rumah bagus, yang difikirkan view-nya. Orang beli rumah di Tretes yang tinggi, di Batu yang tinggi, karena apa salah satunya? View. Melihat buka kelihatan semuanya dan seterusnya. Dan dia merasa nyaman begitu itu. Jadi dengan lihat tawaran-tawaran hotel-hotel yang ditawarkan kepada bule-bule di Bali. Ya, buka langsung teras siring karena kebuka kelihatan yang turun. Atau orang bikin kalau udah punya begitu, maka dia bikin tower-tower yang tinggi. Seperti Burjul Khilafah di Dubai. Karena maunya kenapa? Yang kok mahal kalau kita umroh tinggalnya di Burju Sa'ah, di Clock Tower. Ya karena bahkan banyak yang malas. Ketok batukan dingsor, Pak. Karena view. Jadi Allah itu di dalam Al-Quran menggambarkan, aku tahu kesenanganmu dan saya tunjukin kamu nanti di tempat yang tinggi penuh dengan kenikmatan, sedikit pun tidak ada kesedihan dan kamu santai, tapi kamu bisa melihat semuanya. Alal araiki yang zurun, kata Al-Quranul Karim. Makanya semakin orang menderita, ya, gambaran kesedihan, tidak bisa ngelihat apa-apa. Nontok tembok, ya. Kita lihat rumah-rumah di Jakarta yang, waduh, rapat sekali, nggak kelihatan apa-apa, ya. Masya Allah kalau kita bilang, langit saja nggak kelihatan sampai. Untuk gambarin apa itu? Ya bentuk rumah yang tidak kurang nikmatnya kalau dibanding dengan yang lain. Untuk gambarin itu. Dan ini rumahnya menarik kata Allah SWT. Tinggalnya mereka alal araikian yang zurun. Ta'rifu fi wujuhim. Sekarang setelah rumahnya Allah menggambarkan wajahnya. Ta'rifu fi wujuhihim nadhratan na'im. Ta'rif, ya arafa, kalau kita mengetahui, mengenal, ya. Fi wujuhihim, ya, kamu mengenal, kamu mengetahui.
fi wujuhim, dari wajah-wajah mereka, nadhratan na'im, nadhrah, glowing, shining, bersinar wajahnya karena kegembiraan. Sama lah seperti orang habis menerima uang atau apalah, gembira ria dia, wajahnya kelihatan bersinar, guya-guyu, mesem, namanya nadhrah, namanya nadhrah. Atau kalau kita ngelihat bayangannya ya seperti mangga yang masuk ranum, yang kita melihat saja sudah melihat manisnya, kayak begitu, namanya nadhrah. Nah, wajahnya nanti orang yang ahli surga itu, yang namanya al-abrar, nadhratan na'im, kata Al-Quranul Karim. Ta'rifu fi wujuhihim nadhratan na'im. Wajahnya penuh kebahagiaan, penuh nikmat. Masya Allah. Kita tidak bisa menggambarkan begitu itu. Karena meskipun kita ini bahagia, selalu masih ada keselip kesedihan dan seterusnya. Bahagia kita masuk hotel yang mewah, yang indah, tapi harus kepikiran piro bayar ya, dan seterusnya. Nggak ada kesempurnaannya. Tapi kalau orang yang nanti menjadi al-abrar, ta'rifu fi wujuhihim nadhratan na'im, kata Al-Quran. Kebahagiaannya terlihat dari wajahnya. Para ulama tafsir menyatakan, misalnya Ibnu Syajarah mengartikan annaha tarafah wal adhar, sama ya, kinclong, cemerlang, sumringah bahasa kita ya. Annahal bayat, putih ya, menyenangkan begitu. Annaha ainun fil jannah yatawadda'una minha wa yaghtasiluna fatajri alaihim nadratun na'im. Kata Ali menyatakan yang disebut dengan ta'rifu fi wujuhim nadhratan na'im adalah di surga itu ada mata air yang orang berwuduk darinya, mandi darinya, dan kemudian fatajri alaihim, maka kemudian mengalirlah pada muka orang tersebut nadhratan na'im. Wallahu alam ya, seperti kita kena air yang menyenangkan terus segere. Nah, kira-kira begitu. Itu katanya Ali. Istimrarul busyra bidawawin ni'mah. Yang keempat mengartikan istimrarul busra, terus menerusnya kebahagiaan, bidawamin ni'mah, dengan kenikmatan yang langgengnya kenikmatan, terus senang, namanya nadhratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadhratan na'im. Rumah sudah dijelaskan posisinya, wajahnya sudah dijelaskan, tinggal nomor sari makanan. Tapi sekali lagi, di surat Al-Mulk kita juga dapat, di tempat yang lain kita dapat penjelasannya. Tapi sekali lagi, Quran itu kalau menjelaskan tentang surga selalu tetap berbeda. Di Mutaffifin kita mendapatin sekarang raut muka, nadhratan na'im. Sekarang dijelasin apa? Minumannya. Yusqauna min rahikim makhtum. Mereka diberi minum, bukan mereka minum. Karena untuk level yang paling bawah, mereka ngambil minum sendiri. Gelasnya sudah dibiarkan, sudah ada di sana, terus orang mengambilnya untuk minum sendiri. Itu level pertama. Level kedua, orang masuk surga itu, ini kelas lebih tinggi lagi, namanya abrar, yusqauna. Dia diberi minum. Jadi dia tidak ada usahanya. Sudah ada minuman. Kalau kita ke misalnya prasmanan, orang-orang biasanya sudah disiapin di situ, nah gitu, airnya segala macamnya, wedang jahenya tinggal ngambil sendiri. Itu level nomor 1. Kalau mau lebih hebat lagi, ya dengan kalau nonton di hotel-hotel ada yang muter, nah gitu, pelayan-pelayan, ya, dia membawa apa, kita dipersiapkan, mau minta apa, dia selalu muter saja. Wildanun mukhalladun, kata Al-Quran. Nanti ada anak-anak yang muter memberikan kita tawaran. Ya, Masya Allah. STMJ atau nopo lah, Masya Allah. Ya. Wonten STMJ teng surga mangke. Ya, zanjabila kata Al-Quran. Ya. Zanjabil yaitu jahe. Jadi wonten zanjabila. Tentu
mboten sami kali STMJ teng Malang lah. Wallahu a'lam. Sekarang apa minumannya? Yusqauna, mereka dikasih minum min rahiqin makhtum. Wa fir rahiq ada banyak makna. Yang pertama, ainun fil jannah masyubun bimiskin. Yang pertama, rohik itu sebenarnya putih bersih yang sampai kristal, orang barat nyebut kristal clear. Saking beningnya sampai tidak ada kotorannya sama sekali, sampai koyok kristal. Lah namanya rohik. Makhtum jadi yang tertutup. Ini menarik istilahnya ini. Makanya khotam itu artinya tutup, penutup, seal. Orang Ahmadiyah nggak mau ngartikan itu. Quran kan menyatakan Nabi Muhammad itu khotamun nabiyyin. Khotam itu penutup nabi. Artinya sudah tidak ada lagi. Atau ada qiraah yang lain banyak khotim, yang paling terakhir. Tapi orang Ahmadiyah mengartikan khotam itu memang boleh, tapi bukan itu maknanya. Khotam artinya cincin. Jadi dulu kalau ini tanda kehormatan sebenarnya. Orang Ahmadiyah mengartikan khotam itu cincin para nabi. Maksudnya adalah nabi yang paling terhebat. Tapi bukan nabi yang terakhir. Karena itu orang Ahmadiyah mengakui wahyu mboten berhenti. Tetap aja turun kepada nabi-nabi berikutnya. Lah nabi berikutnya namanya Mirza Ghulam Ahmad itu. Yang punya kitab Al-Muqaddasah dan seterusnya. Tapi menarik, orang Ahmadiyah itu satu sisi memang sesat ajarannya, MUI memutuskan sesat. Tapi satu sisi yang kuat dari Ahmadiyah adalah logikanya, rasionalnya. Orang-orang Ahmadiyah itu orang-orang rasional. Jadi kalau kita melihat salah satunya adalah wallahu a'lam tapi dulu salah satu yang membesarkannya ya pemerintah Inggris, kolonialis Inggris. Menarik tafsirnya Muhammadiyah ini. Ahmadiyah. Misalnya dia menafsirkan gini, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Allah, taatilah Rasul, taatilah pemerintah atau taatilah orang yang ngurusi urusanmu, yaitu pemerintah, minkum dari kalangan kalian. Nah, minkum itu dari artinya kumnya kepada orang iman, artinya pemerintahan yang muslim, pemerintahan kamu, bukan pemerintahan orang dari luar. Makanya seluruh India dulu menyatakan berontak terhadap Inggris. Gitu. Kenapa? Karena dia bukan pemerintah kita. Dia penjajah, kolonialis. Nah, orang Ahmadiyah mengartikan minkum itu bukan min bimakna fi. Fikum gitu. Orang Ahmadiyah beda sendiri, sak donya beda sendiri nih. Jadi maknanya dia ati Allah ya ayyuhalladzina amanu, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ai fikum. Pemerintahan yang ada pada diri kalian. Nah, sekarang kita ada di perintah Inggris, ya sudah, kita harus taat sama Inggris. Seneng Inggris. Makanya terus dibiayai Inggris. Makanya kantor terbesarnya Ahmadiyah teng pundi? Inggris mereka. Tapi satu sisi banyak ya namanya ndak ada di dunia ini yang benar-benar mudorot 100% itu mboten wonten. Tetep mawon wonten manfaatnya. Hatta khomer kata Al-Qur'an. Ya, itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Khomer nggih wonten manfaatnya. Quran ngomong niku. Tapi dosane luwih gede. Quran bahkan tidak menyatakan manfaatnya. Ya, Quran menyatakan itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Lebih banyak dosanya daripada manfaatnya. Kata Allah SWT. Makanya wonten nopo Profesor Sutiman, yang ahli rokok niku teng nopo mikrobiologine UB kan damel rokok ingkang menyehatkan Pak Sutiman, rokok obat. Ya. Semua dia bikin dalam bentuk rokok obatnya itu. Pak Sutiman, kula tanglet, nopo jenengan kok damel rokok? Kan dokter menyatakan rokok itu jelek. Lah itu Ustaz, saya yang nggak suka itu semuanya dianggap sebagai jelek. Sebenarnya tembakau itu banyak baiknya juga, kata dia. Dan saya ini menunjukkan rokok itu yang jelek, dia jelasin kemudian karena belakangnya, karena campuran sausnya, karena begini.
Nah, Pak Sutiman bikin bagaimana dibikin. Nah, nanti jelek-jeleknya itu dibuang, tinggal baik-baiknya. Yang itu kalau dikonsumsi menyehatkan. Makanya pasiennya banyak. Profesor Sutiman, mikrobiologinya UI, mikrobiologinya UB, mantan dekan sainteknya UB. Lah, dia bikin rokok untuk obat, untuk ginjal, untuk macam-macam lah. Profesor Sutiman. Justru karena campuran itu yang membuat kata dia menjadi jelek. Karena wonten saose dan seterusnya. Wonten saose rokok nih, tuh kok kalau wonten kertos. Kata dia yang ini manis, orang yang merokok begitu, yang ini gurih, ini manis, ono macam-macam. Tanyain sama perokok, lah dia tahu. Lah ini manis Ustaz, yang ini Masya Allah seperti makanan saja. Nah, Quran menyatakan minumannya orang ini menarik. Jadi al-abror itu minumannya, semakin minuman itu mahal, niku wonten tutupe. Kalau kita beli minuman yang mahal, semakin wonten tutupe. Seperti kalau kita bayangin sekarang, minuman-minuman yang harganya bisa sampai puluhan juta. Itu ya karena wonten tutupe ini yang susah nanti, harus sealnya dulu, tertutup dia. Aqua sajalah, kalau wonten tutupe masih sealnya, masih wonten tutupe mahal dia. Tapi kalau wonten tutupe murah dia, lah gitu. Ya, bahkan kita tidak boleh menerima. Do not accept if seal is broken. Nah, wonten tulisannya ini di bawahnya. Jangan diterima kalau sealnya rusak, lah gitu. Lah, nanti minumannya mereka ini, kata Allah, mirrohikin makhtum, yang masih ketutup, wonten sealnya. Masya Allah. Dan kalau kita bayangin seperti minuman hari ini yang mahal, ya seperti wine ini, yang usianya bisa sampai puluhan tahun, wonten tutupe sedoyo nih. Bahkan orang mengembangkan cara membukanya. Masya Allah. Nah, nanti minumannya itu namanya rohik, min rohikim makhtum. Makna pertama ada yang mengartikan rohikim makhtum itu sumber mata air. Wallahu a'lam. Yang kedua, annahu syarabun abyadu yakhtimuna bihi syarabahum. Satu minuman yang putih, yang jernih, ya, yang nopo namine, yang masih ketutup, belum dibuka masih nanti minumannya itu. Annahu al-khamru, ada yang menyatakan ini khamr, tapi khamr ingkang tidak apa-apa nanti dikonsumsi di sana. Macam-macam, ada yang warnanya katanya warnanya merah, ada yang menyatakan warnanya bersih, macam-macamnya. Para mufassir kita menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan rohikum makhtum. Tapi makna dasarnya adalah minuman yang kristal clear, jernih, tapi masih ketutup. Lah, tutupnya apa? Quran sekarang menjelaskan tutupnya. Khitamuhu misk, kata Al-Quranul Karim. Ya, khitamuhu misk. Tutupnya saja ini baunya misik. Yang tahu minyak wangi, misik itu minyak wangi yang mahal. Lah gitu. Misik, oud itu minyak wangi yang mahal. Ini tutupnya saja bau misik. Dan yo isine. Masya Allah. Niki tutupe mawon. Masya Allah. Niku wallahu a'lam. Yo nopo tutupe, tapi Quran menyatakan khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Dan sekarang kenikmatan orang yang ada dalam surga, dalam surah Al-Mutaffifin digambarkan dengan minuman. Kalau di tempat-tempat yang lain digambarkan dengan yang lain. Surah Al-Mutaffifin gambarnya dengan minuman. Dan yang menarik, memang itu juga salah satu membedakan jamuan mahal atau tidak, tergantung dari minumannya. Kita tidak tradisi ya, orang bule itu kalau diundang makan, kita misalnya adain makanan atau apa, dia bawa minuman keras sebagai hadiah kepada tuan rumah. Itu tradisi mereka. Kalau aku nanti ada acara di tempat saya ya, maka mereka beli minuman itu, sama misalnya bawa kembang atau apa, sama minuman itu sebagai hadiah. Kan itu bentuk, semakin mahal minuman yang dihadiahkan, berarti semakin bergengsi. Apalagi kalau menjelang Natalan, orang-orang bule itu berbagi minuman keras. Nah ini gue sumpeke kalau menjadi pimpinan atau apa, banyak nanti minuman keras itu datang ke rumah. Karena sebagai penghormatan,
Jadi tradisi mereka itu minuman itu barang yang istimewa. Kalau kita ngirimin apalah apem ya, kalau megengan orang bikin apem. Orang bule karena yang terhormat itu adalah minuman keras. Ya minuman keras itu diberikan. Nah itu berbeda-beda levelnya. Semakin orangnya kaya, yang diberikan semakin mahal. Jadi minuman itu menunjukkan kualitas, Masya Allah. Kalau kita pikirkan. Tapi kita mboten, kita tidak punya tradisi itu, alhamdulillah. Sak banter-banternya gini nopo minuman ini, tidak mengalahkan harga makanannya. Lah orang-orang yang sudah itu justru minumannya jauh lebih mahal daripada makanannya. Apalagi yang sudah sampai puluhan tahun, ratusan tahun, sing kudu diputer ngeten wine-nya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, Quran tahu salah satu hal yang membuat orang Barat itu salah satu yang kadang masih belum bisa masuk Islam karena minuman. Kalau nggak ada teman yang begitu, kalau saya mikirkan masuk Islam niku susah. Minuman, gimana saya tidak minum khamr? Itu pikirnya dia. Karena sudah dari biasanya. Dulu saya tinggal di dormitori, kumpul bareng-bareng orang bule ini. Menarik, ada kebijakan dari domnya untuk orang Jerman boleh minum. Tapi selain orang Jerman tidak boleh minum. Karena protes orang Jerman, kita tidak bisa hidup tanpa minum, kata dia. Jadi akhirnya manajer dormitorinya memutuskan, bagi yang warga Jerman boleh bawa minuman ke kamar. Masya Allah. Tapi yang non-Jerman tidak boleh, kata dia. Ya karena kebiasaan itu. Alhamdulillah. Orang Islam juga sama dulu. Makanya kenapa turunnya khamr itu oleh para mufassir disebutkan berjenjang, ya. Tidak langsung innamal khamru, misalnya langsung rijsun, itu berjenjang perintahnya karena berkenaan dengan sesuatu yang addicted, yang sudah orang tidak bisa langsung berhenti minum itu. Kadang seperti orang kena narkoba ini loh, kata direhabilitasi, dikurangi pelan-pelan. Dulu pengharaman khamr juga begitu. Turun ayatnya ini bertadarruj. Ya. Pertama dijelasin dulu khamr itu misalnya ndak apa-apa dulu asal lek salat ojo mabuk. Ya. Quran menyatakan la taqrabus sholata wa antum sukara. Masih kayaknya masih oke. Terus naik lagi ismuhuma akbarun naf'ihima sampai rijsun min amalish syaitan. Karena bergerak. Maka Nabi itu menyatakan kalau ada minuman buang ke tanah, suruh tidak boleh. Bahkan meletakkan sebagai pajangan mau tidak boleh, harus dikeluarkan isinya dan seterusnya. Sampai digambarkan Madinah dulu saat itu banyak. Karena dulu orang yang hidup di 4 musim, salah satu untuk menghangatkan badan adalah bikin minuman. Mereka bikin minuman dari kurma itu untuk menghangatkan badan. Karena kalau dingin sekali Madinah. Lah kita mboten cukup STMJ pun hangat lah gitu. Ndak butuh khamr orang kita. Wong dinginnya juga mboten seberapa. Pun STMJ pun mantep lah gitu. Lah menarik. Kayak apa nanti bener-bener Rohikul Mahtum itu wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah menggambarkan istimewanya minuman itu hatta penutupnya saja berbau misik. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Lah kalau kamu mau berkompetisi kata Allah, untuk yang seperti itu kompetisilah. Ojo mengurusan dunia kompetisi, jangan urusan jabatan kompetisi kata Allah. Wa fi dzalika, dan untuk hal yang tersebut, untuk bisa menjadi al-abrar yang makomnya sangat tinggi, yang tatatannya dilihat oleh malaikat-malaikat yang di dekat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang berada dalam kenikmatan, yang dia ada di sofa sambil melihat full view dan seterusnya kata Allah. Yang minumannya begitu istimewanya. Kamu itu mbok yo punya kepingin seperti itu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlombalah orang yang berlomba. Kompetisilah orang yang ingin berkompetisi. Falyatanafas itu dari kata anfas. Kita ini kalau bernafas itu kan exhale inhale gitu. Go forward go back, naik ke depan ke belakang lagi itulah seperti nafas kita. Lah seperti orang berlomba gitu. Jadi kalau dilihatkan seperti orang yang sedang berlomba,
naik turun begitu. Orang berlomba kan gitu. Makanya Quran menyatakan falyatanafasil mutanafisun. Berlombalah karena untuk mengejar sesuatu yang tinggi sana. Dan lomba ini seperti orang ambekan itu. Karena terus berlomba begini. Quran menyatakan begitu. Berlombalah untuk bisa menjadi al-abrar. Al-abrar. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sekarang makin dijelaskan lagi minumannya kayak apa. Wa mizajuhu, campurannya min tasnim, dari tasnim. Wah, ini menarik. Minuman itu kalau mahal ya, salah satunya ditentukan oleh flavornya. Rasa apa ini? Ya, kalau kita beli minuman anak-anak SD itu yang bisa bikin watuk, macam-macam rasanya lagi loh. Minta apa? Durian. Bubble gum, macam-macam. Padahal gimana wonten durian ini. Kimia sedoyo lah gitu. Cuman dia tahu rasa ini menghasilkan durian, kayak begini menghasilkan stroberi, rasa ini menghasilkan itu. Flavor mawon. Tapi nggak ada. Atau permen-permen lah rasa durian, betul wonten durian ini. Digoreng wong kimia sedoyo nih dan seterusnya. Lah, itu minuman-minuman itu kenapa? Karena campurannya itu yang menentukan istimewanya. Kalau asli, jus durian berapa porsi sih duriannya misalnya, jus coklat berapa sih coklatnya dan seterusnya. Lah, tapi mizajnya itu, campurannya itu menentukan mahalnya minuman itu. Allah sekarang menyatakan wa mizajuhu, campurannya minumannya ini min tasnim, dari tasnim. Tasnim itu dari kata sanam. Sanam itu punuknya unta. Jadi unta itu kalau ada berjolnya lah gitu itu namanya sanam. Sanam itu sesuatu yang paling tertinggi. Rasulullah SAW menyatakan likulli syai'in sanam wa sanamun Qur'an al-Baqarah, kata Rasulullah. Segala sesuatu itu ada puncaknya. Dan puncaknya Al-Quran adalah Al-Baqarah, kata Rasulullah SAW. Makanya puncaknya unta disebut dengan sana. Lah, nanti ada sumber mata air yang sangat tinggi, boten air, dukonopo niku, di surga sana, namanya tasnim. Nah, kelompok yang kedua itu, minumnya dicampur dengan tasnim itu. Dia tidak punya akses langsung minum dari tasnim. Kan macam-macam campurannya nih. Misalnya Quran ya, ada campuran yang pertama dijelaskan. Abror itu minumnya, kata Al-Quran, yasrobuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Campur kafur. Kafur itu sebagian menyatakan kafur barus. Ya, barus itu nama tempat. Dulu orang-orang Arab Timur Tengah itu pergi ke daerah, ke India, ke Indonesia juga, ke daerah Barus terutama di Sumatera sana, mencari kafur barus itu. Lah itu dicampur ke minuman, itu menghasilkan hangat ke tubuh, semacam tonik. Dan itu mahal harganya dulu, nggak tahu bagaimana bikinnya ya. Makanya orang-orang Arab itu mencari dulu kafur itu, karena daerahnya namanya Barus, terkenal dengan kafur barus, ngoten. Niku kerajaan Barus di Sumatera sana. Nah, Quran, sebagian ulama lughah menyatakan itulah bahasa asing yang kemudian masuk ke dalam Quran setelah diarabkan. Namanya kafura. Wallahu alam, apakah itu maksudnya? Sebagian mufassirin mengartikan ke sana. Jadi campurannya dengan kafur. Bukan kapur tulis, nih, kapur wallahu a'lam. Nanti kita nggak tahu kayak apa. Ya mungkin kalau sekarang bayangin seperti terkarbonisasi, ya. Kan seperti itu, ya, minuman yang terkarbonisasi. Wallahu a'lam. Itu campurannya orang masuk dalam surga. Wonten kafur, wonten salsabila, wonten zanzabila, campur jahe. Lah sekarang campur tasnim. Orang yang abror tadi. Lah, kenapa kok tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim itu adalah mata air yang minum darinya siapa? Al-muqarrabun. Orang yang paling dekat kepada Allah SWT, ya, yang lebih atas dari al-abror, itu minumnya langsung dari tasnim. Sementara orang abror dikasih campuran saja. Ya, jadi mizajuhu min tasnim. Minumannya tidak langsung karena dapat campurannya.
Persis kayak orang Indonesia kalau pulang dari umroh atau haji. Ya, meskipun ini rahasia dapur, tapi biasanya beli aqua dicampur kali zam-zam. Karena kalau zam-zam murni, aduh, sing teko kocek akene iki. Akhirnya wis banolah, insyaallah tetap barokah. Beli aqua galon, ya dikasih 1 liter aqua. Udah itu yang dikeluarin. Ya. Banyak orang Indonesia ngoten biasanya kalau pulang dari umroh. Bocorannya begitu. Karena kalau beli yang gitu mahal. 5 liter 250.000, sekarang 300-an mungkin kalau di Ampel Delta sana ya. Jadi caranya begitu, dicampur. Mizaju min zam-zam ya. Campurannya dari air zam-zam. Nggih mboten salah, monggo zam-zame, pancen wonten campurane. Tapi mboten pure. Lek pure dadal duel, apalagi kalau di desa, suatu hari bisa 100 orang, habis berapa terus? Caranya dicampur dengan aqua, jadi aqua zam-zam namanya. Nah, di surga juga sama, ada yang campurannya, namanya mizajuhu min tasnim, karena dia dapat campuran, untuk hanya membedakan Allah. Jadi menariknya, orang itu di surga itu bahkan digambarkan oleh Allah, minuman orang bisa berbeda, tergantung tingkatannya. Kalau dia muqarrabun, minumnya tasnim. Ya, makanya ini salah satu merek bagus itu. Bikin minuman, jualan, wah, tasnim, jus misalnya. Dan seterusnya. Ide yang cemerlang, tasnim, ya, nama minuman. Ya, Masya Allah, sumber mata air di dalam surga. Dalam surga. Wallahu a'lam. Allah menjelaskan sebagai bentuk kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah. Tapi nggak semuanya itu sangat nikmat. Kita semuanya belum tahu ya. Semuanya nikmat. Jangankan itu. Lawang kita minum dari telaga haudnya Rasulullah SAW saja nanti sudah tidak akan pernah haus lagi kita. Ya, semua kita nanti akan antri di telaganya Rasulullah SAW. Kalau kita baca hadis, kesimpulan para ulama ada 2 telaganya Nabi, di dekat Sirat dan di dalam surga nanti. Semua umatnya Nabi Muhammad akan antri untuk minta minum, kepanasan di mahsyar dan segala macamnya. Nabi Muhammad sendiri nanti yang ngasih minumannya. Ya, di haud itu, di haudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada salju dan manis. Putih, dingin, manis. Es krim vanila, kira-kira gitulah. Untuk niku mawon sudah katanya hadis, orang la nadma'u, ndak akan kita ini haus selama-lamanya setelah minum. Nopo male yang sudah ada di dalam surga. Wong itu hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi, telaganya Nabi. Itu di luar surga. Apalagi yang nanti kalau di surga. Jayene surga, kafurnya surga, tasnimnya surga, Masya Allah ya. Itu wa mizajuhu min tasnim, wa mizajuhu min tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Kita lanjutkan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang banyak melakukan perbuatan kriminal, ajramu, ini mana yang lebih jelek? Fujar apa innal ladzina ajramu? Fujar tentu saja. Karena fujar menggunakan kata benda. Ajramu menggunakan kata kerja. Orang-orang yang berbuat kriminal, ngapain dia? Kanu, biasanya dulu di dunia, minal ladzina amanu, terhadap orang yang beriman, yadhakun, dia tertawa, mentertawakan. Itu cirinya orang kriminal. Nah nanti kalau jenengan pernah diketawain, itu muga-muga niku dadi salah satu ciri al-abrar. Kata Allah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang ahli kriminal itu, ya, dulu terhadap orang-orang yang beriman, dia mentertawakan. Glon lah, jenggote koyo wedhus. Ngoten. Masya Allah. Berapa banyak orang mentertawakan begitu? Lah, kalau kita ditertawakan gitu, doain mereka. Tapi satu sisi semoga itu bagian dari alamat bahwa kita ini insya Allah dikategorikan sebagai al-abrar.
Macam-macam orang sekarang, ya, mentertawakan orang yang beramal solihah, ya, dan seterusnya. Salah satunya adalah orang ajram, orang ahli maksiat itu, orang kriminal itu mentertawakan kepada orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka berjalan, ya, ciri berikutnya, marru bihim, kalau mereka ini berjalan bersama mereka ini, yataghamazun. Yataghamazun itu ngasih gesture dengan mata sebagai tanda untuk mengolok. Misalnya, apalah. Jadi ada gesture bahasa tubuh kita yang menunjukkan kita nggak suka mengolok-ngolok, menjelekkan dan segala macam. Tapi tidak sampai dengan ucapan, hanya dengan misalnya rolling our eyes, ya, apalah, mencepe atau apalah namanya, yataghamazun. Masya Allah, itu salah satu gambaran yang digambarkan Allah terhadap orang-orang yang ajramu. Idza marru bihim yataghamazun. Wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Dan ciri orang yang ahli maksiat itu, kalau dia kembali ke rumahnya, kepada keluarganya, inqalabu, mereka kembali dalam keadaan apa? Fakihin, senang dia. Nanti digambarkan orang ahli surga nanti, begitu dia mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan, dia juga mencari keluarganya. Dia mencari ibunya, nyari dan seterusnya. Lah, orang yang ahli maksiat juga digambarkan sama. Dia seneng-senengnya hanya di dunia saja, kegembiraannya di dunia saja. Terhadap orang yang berbuat amal soleh, dia cemooh, dia dia cibir sebagai orang yang tidak yang tidak waras lah, orang yang kurang akal lah, orang yang ketinggalan zaman lah, orang berasal dari peradaban masa silam lah, dan seterusnya. Kenapa? Karena yang dia ketahui kebahagiaan itu ya di dunia ini saja, dan dia memaksimalkan kebahagiaan di dunia saja. Itu digambarkan Al-Quran. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun idza marru bihim yataghamazun, kata Al-Quran. Dan wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Fakihin itu menarik. Fakihin itu sebenarnya nama yang dari sini diambil kata fakihah, ya, fawakih, buah-buahan. Buah-buahan itu kalau kita makan kemudian kita membuat tersenyum karena saking nikmatnya, namanya fakihah dalam bahasa Arab. Lah, buah-buahan itu yang asal katanya menjadi tersenyum itu karena buahnya ranu menyenangkan. Lah, orang yang seneng, saking senengnya dilukiskan juga dengan kalimat fakihin. Kata Allah SWT, mereka ini, ya, kalau dia kembali kepada ahlinya, keluarganya, teman-temannya, ahli itu maknanya banyak, ya, tidak hanya keluarganya saja, supporternya, bolo-bolo nih, sesama orang-orang kriminalnya, wah, dia senang. Senangnya kumpul sesama mereka, ila ahlihi, podo, ya, sesama ahli maksiatnya, senang dia. Itu cirinya. Jadi yang pertama, dia mengolok-olok justru, ya, atau kalimatnya mentertawakan orang yang beriman. Yang kedua, dia menggunakan bahasa gesture untuk menyatakan nggak suka, nggak senang, atau mengolok-olok, mencibir, tapi dengan gesturnya, baik body language-nya, ya, atau mulutnya. Tadi, ya, yadhakun, ketawa dia, seluruh dirinya menunjukkan bahwa dia nggak suka dengan iman itu, dengan iman. Yang berikutnya, kalau dia kembali kepada golongannya, kepada keluarganya, ya, Al-Quran menggunakan kalimat ahlihi, inqalabu fakihin, mereka senang, mereka bahagia, kata Allah SWT. Wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Ketika mereka melihat orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata apa? Inna haula'i ladallun, kata dia, sungguh mereka itu orang-orang yang tersesat.
Inna haula'i ladhallun. Sama lah. Banyak orang-orang di luar sana itu yang melihat orang Islam itu, ala opo tangi sebelum subuh, terusnya masjid, mari ngono ala opo ngabisin waktu. Mereka ini orang-orang yang tersesat. Mereka bahkan menyatakan apa? Kalimat yang menarik, inna haula'i ladhallun. Sungguh mereka ini adalah orang-orang yang tersesat. Wa ma ursilu alaihim hafidhin, kata Al-Qur'an, dan tiadalah diutus buat mereka ini. Ya, mereka itu sudah diutus buat mereka apa? Hafidhin, untuk orang yang penjaga mereka, orang yang menjaga, tukang mengoreksi dan seterusnya, enggak. Tapi mereka seperti guardian saja terhadap kita, untuk mencemooh kita, ngeritikin kita dan seterusnya terhadap orang-orang yang beriman. Saya cepatkan mawon nggih. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nanti situasinya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang-orang yang beriman nanti masuk surga, apa kata Allah? Fal yaum, pada hari ini, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffar, terhadap orang-orang yang kufar, yang amat sangat permusuhannya kepada Islam. Orang-orang yang dulu mencemooh orang Islam. Dulu kalau kembali ke golongannya, dia senang, ketawa-ketawa dia. Yang kalau melihat orang Islam, tersesat orang Islam itu. Dan seterusnya, diganti nanti. Minal kuffar yadhakun. Nanti orang-orang di yaumul kiamah, iku lho biyen sing tukang ngilokno lho masyaallah lagi ketawa justru. Gantian sekarang. Dramanya diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia terbahak-bahak ya, dengan kebahagiaannya, dengan hartanya, dengan pangkat dan jabatannya dan seterusnya. Oleh Allah diganti fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Alal araiki yanzurun. Diulang lagi oleh Allah ya, berada dia di sofanya sambil melihat semuanya. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Quran menutup dengan kalimat menarik, hal, tidakkah thuwiba, dibalas, dikasih ganjaran siapa? Al-kuffar, orang-orang yang kufur, ma kanu yaf'alun, dibalas semua apapun saja, apa saja kanu yang dulu dia di dunia yaf'alun, melakukannya dengan seenaknya tanpa difikir dalam-dalam dan seterusnya. Karena itu Quran menggunakan kata yaf'alun, orang yang melakukan tindakan tidak saja difikir sakarepnya dengan nafsunya dan seterusnya. Makanya Quran menyatakan hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, menakutkannya. Allah menggambarkan, lihat singkatnya, orang-orang yang ahli neraka, orang-orang yang ajrom, mujrimun, kriminal, atau orang-orang yang digambarkan Al-Quran sebagai al-fujjar, mereka mentertawakan orang yang beriman. Mereka tidak melihat keimanan itu atau amal soleh sebagai sesuatu yang baik dan menguntungkan. Karena itu kita dilihat sebagai orang yang tersesat, orang yang bodoh, ibaratnya begitu. Kita ini kalau ngelihat orang-orang yang benci sama Islam, gitu pikirannya, stupid people, ya, atau orang yang ketinggalan zaman, itu pikirannya mereka. Kenapa? Karena mereka berbangga dengan perolehan duniawi yang mereka dapatkan, kenikmatan yang mungkin mereka dapatkan. Allah menyatakan dirubah semuanya nanti. Ya, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, nanti justru dibalik, yang tersenyum orang mukmin, mereka yang sekarang nanti menangis. Quran menutup dengan kalimat indah, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, tidakkah dibalas terhadap orang-orang kafir apa saja perbuatan yang dulu di dunia dia lakukan. Demikian mungkin secara singkat tafsir surah Al-Mutaffifin yang bisa kita diskusikan. Semoga kita semuanya dipastikan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang digambarkan Al-Quran sebagai abrar, kelak semuanya berada di dalam kenikmatan bersama muqarrabun, bersama Rasulullah SAW, para sahabatnya dan orang-orang saleh, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Demikian yang bisa saya sharingkan. Hadanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.